memutuskan masuk ke dalam kamar. Lalu Andri pun segera mandi, dan setelah mandi Andri rebahan di kasur. Ketika melihat jam pukul 9:30, lagi-lagi bau gosong kembali menyengat di hidungnya. Untuk kedua kalinya, Andri rasakan masih penasaran, tapi tetap saja tidak ditemukan sumber baunya. Andri mencoba menutup pintu kamar, berharap semoga bau gosong tersebut berkurang, namun tetap Andri rasakan. Lalu Andri duduk menyender ke sebuah tembok. Tiba-tiba tembok tersebut berbunyi tok, tok. 2 kali ketukan dari arah jendela yang mengarah ke belakang gedung. Andri tertegun, terdiam seketika mendengar ketukan tersebut. Namun ketika dilihat, tak ada siapa-siapa di jendela tersebut. Andri pun merasa takut. Lalu ia mencoba untuk tidur, dan Andri tertidur walaupun cukup lama. Keesokan harinya, Andri terbangun dan mulai mengikuti perkuliahannya, yaitu hari pertama masa orientasi. Hari ketiga di kosan, Andri merasa sudah mulai bermunculan hal-hal yang aneh. Andri pernah melihat makhluk halus, namun tidak pernah dengan jelas, hanya sekedar bayangan saja. Di malam hari ketiga, ketika Andri sedang bersiap untuk tidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan. Tok, 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 tok. Andri masih terdiam. Namun, saat ketukan yang ketiga kalinya, Andri merasa emosi. Ketika Andri bangkit dengan niat ingin mengamuk, namun yang Andri lihat di jendelanya adalah wajah pocong yang gelap. Matanya bersinar menyala dan kain yang terlihat kotor. Andri pun teriak sekencang-kencangnya dan badannya mulai terasa sangat lemas. Andri langsung berlindung di bawah selimut, merasa tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Lalu, untuk mengalihkan rasa takut, Andri pun memainkan HP-nya. Ketika ia sedang asik browsing, terdengar suara orang berjalan di lantai 2. Namun, di kos ini hanya ada 6 orang penghuni. Kamar yang ada di atas kosong, tidak ada sama sekali yang menempati, dan juga gelap karena tidak dinyalakan lampunya. Andri pun masih berpikir positif. Mungkin itu nenek yang lagi bersih-bersih di atas. 5 menit kemudian, terdengar samar-samar suara tangis yang berasal dari arah jendela. Tidak tahan dengan suara tangis tersebut, Andri pun beranjak keluar. Namun, tidak ada siapa-siapa. Andri duduk di depan kamar sambil mendengarkan lagu agar tidak kepikiran dengan suara tangis tersebut. Lalu tiba-tiba terdengar suara minta tolong. Tolong, panas, tolong. Suaranya lirih dan berasal dari depan kamar. Suaranya terus terdengar. Tolong, anak saya, tolong. Karena tidak tahan, lalu Andri pun bukannya merasa takut, tapi merasa kesal. Karena ia terus mendengar suara minta tolong dan tangisan itu. Saking kesalnya, Andri pun teriak, "Diam, berisik!" Kalian tahu, ternyata suara teriakan itu berhasil dan suaranya langsung kembali hening. Entah mereka paham dengan bahasa saya atau apa,
Mungkin suara minta tolong dan tangisan itu langsung berhenti ketika mendengar suara Andri. Hari keempat, Andri berada di kosan karena seharian di kampus membuatnya lupa dengan kejadian-kejadian di kosan. Ketika Andri memesan Gojek untuk pulang dari kampus, 10 menit kemudian drivernya datang. Sesuai lokasi ya Kang? Ya Mas, sesuai. Setengah jam perjalanan sampailah di tikungan yang mengarah ke kosan Andri. Belok kiri arah kosan, lalu lurus ke arah perumahan warga. Di tikungan inilah Andri berdebat dengan drivernya karena dia berhenti dengan mendadak. Loh Mas, kenapa berhenti? Tanya Andri yang heran. Gak apa-apa Kang, sampai sini aja ya Kang. Jawabnya dengan ekspresi sedikit memelas. Ya Mas, dikit lagi kosan saya itu, jawab Andri sembari menunjuk ke arah kosan. Duh, Kang, sumpah, sampai sini aja ya. Kali ini wajahnya mulai pucat. Karena Andri tidak mau berdebat, ia pun terpaksa turun di situ. Dan berjalan sekitar 300 meter. Sudah gelap, kanan kiri ilalang dan semak-semak bikin bulu merinding tidak karuan. Sepanjang jalan, Andri pun hanya menunduk dan membaca doa supaya tidak melihat yang aneh-aneh. Kira 100 meter menuju kosan, Andri pun melihat ke arah gedung. Namun ia merasa entah kenapa gedung tersebut seperti jauh sekali. Lalu Andri melihat ada beberapa orang yang berlarian keluar dari dalam kosannya. Beberapa orang yang keluar tersebut tak ada satupun yang ia kenal. Jumlahnya sekitar 7-10 orang. Orang-orang tersebut lari melewati Andri. Ia pun mencoba untuk memanggil dan bertanya, ada apa? Namun, mereka semua diam. Salah satu yang ia lihat yaitu ibu-ibu yang menggendong anaknya. Mereka berlari seakan tidak menganggap Andri di situ. Andri pun langsung berlari ke arah kosannya untuk melihat ada apa yang telah terjadi. Namun, ketika sampai, Andri tercengang. Terdiam karena ternyata tidak ada apa-apa. Sepi seperti biasanya. Ia pun langsung menoleh ke arah orang-orang yang berlarian tadi. Dan mereka tidak ada sama sekali. Sepanjang jalan itu kosong, gelap. Mereka semua seakan hilang begitu saja. Karena Andri merasa benar-benar lemas, capek, dan letih. Banyak kegiatan di kampus. Hingga saat itu sampai hari ke-7, ia pun tidak ada diganggu sama sekali. Namun, hari ke-8 adalah puncaknya gangguan. Hari itu Andri sakit, mungkin karena kelelahan dengan banyaknya kegiatan kampus. Andri juga merupakan tipe orang yang punya imun rendah, jadi mudah lelah dan juga gampang banget buat sakit. Andri pernah mendengar, ketika keadaan kita lagi kurang fit dan lelah, kita jadi dan gampang buat ngerasain hal gaib. Entah itu benar atau tidak, tapi Andri merasakan itu. Pada hari itu, Andri mendengar suara yang aneh, seperti suara benda diseret, dari yang pelan
hingga akhirnya suara tersebut berhenti di depan kamar Andri. Andri sadar, tapi cuma bisa diam, merinding. Sekitar 30 menitan, suara tersebut ada lagi. Namun tidak lama, ada yang mengetuk pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Diam. Tok, tok, tok. Karena malas, Andri pun teriak. Siapa? Gak ada jawaban, tapi kembali ngetuk. Tok, tok, tok. Siapa sih? Tinggal ngomong aja susah amat, ucapnya dengan kesal. Tok, tok. Kesal, Andri pun bangun dan menuju pintu kamar. Saat pintu dibuka, lihat kanan kiri, tidak ada siapa-siapa. Andri pun langsung menutup lagi dan merasa masa bodoh karena sedang sakit juga. Baru mau rebahan badan di kasur, ada yang mengetuk lagi. Tok. Andri pun teriak karena merasa kesal. Bisa diam gak? Gua lagi sakit. Andri pun langsung menutup pintu dengan keras. Jujur, karena emosi, hening 10 menit. Ada yang mengetuk tembok kamar. Asalnya dari kamar sebelah yang kosong. Duk, duk. Kesal, Andri pun membalas dengan pukulan dan teriak. Diam setan! Sukses, gak ada lagi yang ngetuk. Setengah jam hening, namun setelah itu disambut dengan suara tawa khas Pak Kunti. Suara tawa itu kembali terdengar, kecil tapi menusuk di kuping. Rasanya seperti dekat dengan saya. Walaupun merinding, namun Andri pun masih kesal, sehingga dia pun kembali teriak. Bisa diem gak, lu goblok? Gak peduli mereka mau marah atau apa, karena Andri kesal ingin istirahat. Tapi ternyata Andri salah sudah teriak. Selang 1 menit kemudian, ada yang lewat persis di atas Andri. Ia terbang melewati kamar, tembus tembok. Bentukannya seperti kain transparan yang lagi ketiup angin. Badan Andri sudah lemas karena sakit. Melihat itu jadi tambah lemas. Rasanya ia mau pingsan agar segera melewati malam itu. Badannya benar-benar tidak bisa tergerak, seakan terhipnotis dengan Mbak Kun tadi. Setelah Mbak Kun itu terbang di atasnya, suara itu pun ikut terdengar seakan dia terbang sambil tertawa. Andri pun menutup badan dan muka dengan selimut, membaca doa sekuat dan sebisa mungkin. 10 menit hening, perkiraannya sudah tidak diganggu lagi. Ketika Andri membuka selimut, tercium bau gosong yang sangat menyengat. Lalu saat mata mengarah ke pojok samping pintu, di situ Andri kaget. Ada yang saya lihat. Sesosok badan hitam, layaknya badan manusia, yang terbakar sedang melihat ke arah saya. Sosok itu sedang duduk dan tangannya menjulur ke arah Andri, lalu minta tolong. Tak lama, sosok itu hilang. Barulah Andri bisa bergerak dan langsung menuju pintu. Tapi pintu terkunci. Dengan keadaan panik, lemas, dan menangis, pintu kamar tidak bisa dibuka, padahal kuncinya ada. Namun tetap tidak bisa.
seakan ada yang mengunci dari luar. Andri pun pasrah. Sambil menangis, ia duduk di tembok sebelah pintu. Tak lama, bau gosong kembali ia rasakan. Wajahnya berada di antara dengkul, jadi pandangan kanan kiri tidak terlihat. Saat bau gosong itu muncul, Andri tidak mau mengangkat kepala karena takut melihat sosok itu lagi. Tapi entah kenapa, seolah-olah ada yang mengangkat kepala Andri dan mengarahkan ke kiri. Dan apa yang ia lihat, sosok tersebut berada persis di sampingnya. Wajahnya sangat dekat dengan Andri. Dengan jelas, ia bisa melihat kulit hitam dan bersisik. Tulang tangannya dan badannya serta tulang kepalanya sangat jelas. Kedua matanya bolong, dan sosok itu membuka mulutnya, yang membuat Andri bisa melihat gigi dan rongga tenggorokannya. Ya Tuhan, ampun, tolong. Itulah kiranya yang bisa diucapkan oleh Andri sekeras-kerasnya dan menangis sejenak. Keesokan harinya, Andri pun terbangun. Ya, dia pingsan setelah melihat sosok tersebut. Ketika bangun, ia merasa lapar dan segera memesan makanan dari ojek online. Namun, 3 driver telah menolak. Entah kenapa. Driver keempat bertanya dengan Andri, apakah benar itu alamatnya. Andri pun menjawab, iya, benar. Namun, Andri pun terkejut ketika melihat apa yang dikatakan oleh driver tersebut, bahwa kosan itu telah lama terbakar. Ketika Andri berpikir dan menyatukan apa yang telah ia alami, ada benarnya jika kosan tersebut pernah terbakar. Bau gosong yang selalu ia cium berasal dari kebakaran. Jam 7 malam, Andri pun mencoba untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh driver tersebut. Ia menemui satu persatu penghuni kosan tersebut. Karena tahu mereka hanya ada pada malam hari, akhirnya Andri pun berjalan menuju arah kamar Mas Deden. Pintunya tertutup. Andri ketuk-ketuk, tidak ada jawaban. Kali ini benar. Ketika ia buka, gelap, tidak kelihatan apapun di dalamnya. Bermodalkan lampu dari HP, ia terangi dalam kamar. Namun, tak ada satupun benda di dalam kamar Mas Deden. Bahkan, kasur pun tidak ada sama sekali. Benar-benar kosong. Begitupun dengan kamar-kamar yang lainnya. Semuanya kosong. Pikirannya kacau, merinding. Ketika ia duduk, terdengar suara pintu terbuka. Itu berasal dari kamar Mas Deden. Ia lihat Mas Deden keluar dari pintu kamarnya, namun dengan kondisi yang berbeda. Ia keluar dengan keadaan mengesot. Seluruh badannya hitam gosong. Kondisi tangan kirinya tidak ada sama sekali. Ketika ia sadar, ternyata di sampingnya ada sosok yang juga sedang duduk di dekatnya. Perlahan ia menoleh. Itu adalah Mas Tatang. Tapi wajahnya hancur tidak karuan. Kulitnya sama gosongnya. Dari mulutnya terdengar suara, "Tolong." Andri pun teriak, lalu segera berlari sekuat tenaga sambil menangis. Ia tak ingin melihat ke belakang. Pokoknya
ia lari sejauh mungkin. Duduk, menangis dan tertunduk. Pikirannya kacau. Banyak pertanyaan yang berputar-putar di dalam otaknya. Sehingga ada yang menemukannya dan menepuk pundaknya. "Kenapa, Kang?" tanya laki-laki itu. Seorang satpam komplek yang berjaga di pos tersebut menghampiri Andri. Dia penasaran melihat Andri berlari dan duduk di situ dengan keadaan menangis. Setelah beberapa saat, Andri pun mulai menceritakan apa yang telah ia alami. Lalu, satpam tersebut menceritakan bahwa gedung yang Andri huni tersebut 3 bulan lalu terbakar karena konsleting listrik. Ada sekitar 12 orang penghuni yang terbakar hidup-hidup. Mereka semua terbakar sedang saat tidur. Andri pun terkejut mendengar penjelasan beliau. Karena apa yang Andri lihat berbanding terbalik dengan apa yang dilihat orang lain. Yah, benar saja. Bukan cuma Andri yang mengalami hal tersebut. Telah ada beberapa penghuni yang lain yang mengalaminya. Kejadian yang sama. Ketika keesokan harinya, Andri bersama warga sekitar datang gedung tersebut persis seperti apa yang ia mimpikan. Tembok yang hitam dan hancur. Beberapa bagian sudah ditumbuhi oleh pohon semak. Ia lemas. Bagaimana ia bisa hidup selama 10 hari di sini? Ia pun bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaannya? Bagaimana ia mandi? Bagaimana? Tapi semua itu hilang. Tak tahu entah kemana. Barang-barangnya semuanya hilang. Tak ada jejak sama sekali. Setelah itu, Andri pun dijemput oleh temannya untuk tinggal di. Baiklah, jadi itulah cerita yang dialami oleh Andri, salah satu followers akun Twitter @rian_nur_fajri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Kalian juga bisa request cerita horor untuk dibacakan di video selanjutnya. Komen di bawah dan see you in the next video. Bye bye.